Halo semuanya, ketemu lagi pada sesi video kali ini masih terkait dengan metode penelitian. Pada sesi video ini saya akan mendiskusikan satu topik yang sangat erat hubungannya dengan metode penelitian. Ya, topik ini juga menjadi dasar awal sebelum kita mempelajari metode penelitian lebih jauh, yaitu proses untuk pengembangan masalah penelitian. Masalah penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses penelitian. Kita akan lihat beberapa konsep ataupun hal ataupun bagian-bagian yang penting kalau kita ingin mempelajari mengenai masalah penelitian atau research problem. Oke. Research topic. Yang pertama adalah kita bicara mengenai topik penelitian. Topik penelitian itu apa? Topik penelitian biasanya adalah ide awal, ya, topik awal, topik yang paling mendasar, ya, yang dikembangkan oleh para peneliti untuk mengantar mereka menuju ke proses penelitian yang lebih lanjut. Ya. Kita lihat karakteristik dari topik penelitian yang berkualitas. Artinya, kalau kita ingin mengembangkan topik penelitian, maka hal-hal apa, karakteristik apa, atau gambaran apa yang menunjukkan bahwa penelitian kita ini memiliki topik yang berkualitas. Kita akan lihat ada beberapa karakteristik yang penting di sini, ya. Nah, ada 5 kurang lebih karakteristik yang harus dipenuhi oleh sebuah topik penelitian yang berkualitas. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah theoretical base. Ya, yang dimaksud dengan theoretical base adalah bahwa the topic should be developed from and supported by a sound theoretical base. Ya. Artinya topik penelitian yang kita angkat tersebut harus berbasis kepada ide-ide penelitian maupun topik-topik penelitian maupun teori-teori penelitian yang sudah ada yang sebelumnya, yang sudah dikembangkan, ya. Itu harus mendukung topik penelitian yang akan kita kembangkan. Artinya topik penelitian kita ini tidak terlalu jauh jalurnya dari konsep-konsep penelitian yang sudah ada, khususnya di bidang ilmu yang memang kita kuasai. Nah, ini yang penting kita pahami bersama. Jadi sangat berhati-hatilah kalau kita ingin mengangkat sebuah topik penelitian yang ternyata tidak ada landasan teorinya, tidak ada teori yang mendasarinya, atau tidak ada riset-riset sebelumnya yang mendekati topik tersebut. Nah, itu kita harus berhati-hati karena mungkin saja topik penelitian yang kita angkat itu terlalu mengada-ngada, gitu ya. Topik penelitian tersebut tidak memiliki dasar teori yang kuat dan sangat berpotensi menyebabkan penelitian kita itu keluar jalur kemana-mana tidak terarah. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita bicara interest atau kepentingan, ya, kepentingan atau hal-hal faktor lain yang akan mendorong proses pengembangan topik ini. The importance of the topic to the researcher and the sponsor. Nah, ini penting, ya. Jadi topik penelitian yang menarik itu tentu adalah, atau topik penelitian yang berkualitas itu adalah topik penelitian yang mampu memberikan daya tarik bagi banyak pihak, ya, bukan cuma kita sebagai peneliti, tetapi topik penelitian yang berkualitas itu harus mampu menarik juga pendanaan misalnya, ya. Nah, pihak-pihak penyedia dana penelitian. Kemudian topik ini juga mungkin punya kepentingan yang sangat erat dengan para penyedia dana penelitian misalnya. Dan bukan cuma para penyedia dana penelitian, topik penelitian ini juga harus mampu menarik kalangan masyarakat luas, ya. Termasuk juga topik penelitian ini mungkin untuk memiliki nilai komersial yang tinggi. Ini salah satu karakteristik yang juga harus dimiliki oleh topik penelitian yang berkualitas. Artinya bagi seorang peneliti, saat dia ingin mencari topik-topik penelitian, maka dia harus sudah mulai memperhitungkan topik penelitian ini apakah cukup menarik untuk diri saya sendiri. Ya, biasanya kalau mau menarik itu ya tentu terkait dengan bidang ilmu yang kita kuasai, ya. Tidak mungkin kita akan tertarik dengan topik penelitian yang terlalu jauh dari luar bidang ilmu kita misalnya. Itu yang pertama dari sisi peneliti. Kemudian topik penelitian kita ini mampu menarik sumber pendanaan yang memadai untuk proses penelitian ke depannya. Ya, karena apa? Kalau topik penelitian itu semakin menarik, ya, atau semakin berkualitas, maka penyedia dana ini komitmennya akan lebih kuat. Ya, misalnya dia meneliti bagaimana menciptakan kendaraan yang super canggih, ya, di mana mobilitas manusia sekarang sangat diperlukan. Nah, tentu penyedia dana akan memiliki daya tarik yang akan lebih tertarik dengan ide-ide penelitian seperti itu misalnya, ya.
dan bagaimana kedepannya penelitian ini setelah selesai yang memiliki daya jual untuk komersialisasi. Ini juga menjadi hal yang penting di dalam karakteristik topik penelitian yang berkualitas ya, terkait dengan interest. Nah, yang ketiga adalah address gaps in existing knowledge. Ya. Nah, ini menjadi salah satu ciri utama yang sangat penting dan saya selalu menekankan hal ini kepada mahasiswa misalnya saat mereka melakukan proses penelitian. Salah satu karakteristik ya, topik penelitian yang berkualitas adalah topik tersebut mampu menjembatani ya, banyak penelitian-penelitian sebelumnya di mana terjadi kesenjangan yang ada dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Nah, topik penelitian yang kita angkat itu harus mampu menjembatani. Contohnya sangat sederhana begini. Ada penelitian A dan penelitian B yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di antara penelitian A dan penelitian B ini ada kesenjangan yang terjadi. Misalnya saja hasil penelitian yang berbeda, misalnya, atau ada hal-hal ataupun masalah-masalah penelitian yang belum terjawab di antara penelitian A dan B. Jadi banyak sekali kesenjangan yang bisa terjadi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah topik penelitian yang menarik yang akan kita lakukan tentu adalah topik-topik yang mampu menjembatani antara penelitian A dan penelitian B ini. Nah, saya pikir contoh ini sangat simpel ya, sehingga jika topik penelitian kita ini kedepannya mampu menjembatani antara dua penelitian yang ada ini misalnya, atau penelitian-penelitian yang sebelumnya yang memiliki kesenjangan, maka topik penelitian kita sudah dianggap cukup berkualitas. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah concern the resource ya. Nah, ini juga hal penting dalam kita mengungkap atau mengangkat topik penelitian. Ya. Tentu kita akan sangat kesulitan jika ternyata topik penelitian yang kita angkat itu ke depannya terkendala sumber daya yang ada. Nah, jadi tentu kita juga harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki ya dalam proses penelitian kita, mulai dari waktu ya, bidang keilmuan kita. Nah, ini juga penting, kita tidak mungkin mengungkap penelitian-penelitian dengan topik yang terlalu jauh dari bidang ilmu kita. Mengapa begitu? Kita tidak memiliki sumber daya pengetahuan yang cukup untuk meneliti ke arah sana misalnya. Kemudian waktu, kemudian pendanaan, ya, kemudian sumber data juga kita harus perhitungkan. Ini adalah hal-hal penting yang harus diperhitungkan dalam mengungkap atau mengangkat topik penelitian yang berkualitas. Ya, jadi sumber daya ini juga penting untuk kita perhatikan. Nah, dan yang terakhir yang perlu diperhatikan di dalam karakteristik topik penelitian yang berkualitas adalah tujuan ataupun hasil dari penelitian. Ya. Kita lihat sini ada beberapa konsep yang dikembangkan. Importance characteristic of a research topic particularly relevant for academic purpose is that it should produce a valuable outcome independent of the orientation of the findings. Jadi ini yang penting di sini adalah, yang dimaksud dengan hal ini adalah bagaimana topik penelitian yang kita lakukan itu ya harus mampu menghasilkan outcome atau luaran yang memang akan bermanfaat ke depannya. Ini adalah salah satu karakteristik penting yang harus diperhatikan saat kita ingin membangun sebuah topik penelitian yang baru. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal penting yang kita harus perhatikan atau karakteristik penting yang harus kita perhatikan kalau kita bicara mengenai kualitas dari topik penelitian. Oke, berikutnya saya akan bicara mengenai research questions. Nah, research question itu adalah pertanyaan penelitian. Setelah kita memiliki topik penelitian di awal depan tadi ya, kita sudah memperhitungkan karakteristik yang ada, kemudian kita sudah membuat atau membangun sebuah topik penelitian yang menurut kita akan berkualitas, maka berikutnya kita harus menyatakan suatu masalah penelitian atau research question, pertanyaan penelitian, yaitu yang secara tertulis kita harus nyatakan di dalam proses laporan penelitian kita nantinya. Jadi research question ini adalah proses converting research ideas into research question and objective. Ya. Ini adalah proses untuk mengkonversi topik-topik maupun ide penelitian yang sudah kita rancang di awal tadi ke dalam masalah penelitian. Nah, atau pertanyaan penelitian ya, research question. Ya, dan objektifnya juga adalah tujuan penelitian. Jadi research question dan
research objective ini adalah pernyataan yang lebih praktis dari ide-ide penelitian yang sudah kita rancang di awal tadi. Nah, kita lihat bagaimana research ideas flow immediately from. Kita lihat sumber-sumber untuk mengembangkan ide-ide penelitian tadi ya. Kalau tadi di awal kita bicara mengenai karakteristik topik ataupun ide penelitian yang berkualitas, maka kita akan melihat sumber ide ataupun topik penelitian yang ada. Sebenarnya ada 3 hal yang kita harus perhatikan ya di dalam mencari sumber ide penelitian. Yang pertama adalah a business problem. Kalau kita bicara ide penelitian bisnis, maka tentu adalah kita bicara fenomena ya, masalah penelitian ya, masalah bisnis yang sudah ada di lapangan ya. Fenomena ini bisa menjadi sumber ide penelitian yang berkualitas ke depannya. Nah, karena logika sederhananya begini, kalau kita meneliti suatu bidang bisnis ya, tetapi ternyata bidang itu selama ini lancar-lancar saja, tidak ada fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, maka sangat mungkin ide penelitian kita itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, jadi ide penelitian bisa datang dari business problem ya, masalah bisnis yang ada di lapangan. Kemudian clarified by senior researchers, executive, and decision makers. Ini juga penting ya. Hal yang kedua ini, setelah masalah bisnis itu kita dokumentasikan atau kita kumpulkan dari lapangan, maka yang langkah berikutnya tentu kita harus mengklarifikasi masalah-masalah bisnis yang terjadi tersebut kepada para peneliti-peneliti senior yang sudah ada, kemudian mungkin juga kepada praktisi-praktisi bisnis yang lebih sering di lapangan, pengambil keputusan. Nah, mereka adalah contoh-contoh sumber yang kita bisa gunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap masalah-masalah yang kita sudah kumpulkan di tahap awal. Tahap berikutnya dalam pengembangan ide penelitian adalah examining published or past research projects in the fields of interest that may suggest areas worthy of additional investigation. Ini adalah tahap ketiga dari aliran ide penelitian ya. Setelah kita melihat fenomena yang ada di lapangan terkait masalah bisnis, kemudian kita mengklarifikasi masalah bisnis ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya dan mungkin praktisi-praktisi bisnis di lapangan yang sudah sangat berpengalaman, maka tahap ketiga adalah kita membandingkan atau kita menguji riset-riset terdahulu yang sudah ada, atau kita menelusuri riset-riset terdahulu yang sudah ada, ya kita ingin melihat di mana area yang masih bisa dilakukan pengembangan riset terkait dengan bidang yang akan kita teliti. Jadi konfirmasi terakhir adalah dari riset-riset terdahulu, di mana tahapan ini kalau di dalam fasenya menurut bukunya Hare tadi adalah pada tahap proses literatur review ya. Di situ kita melakukan literatur review untuk melihat area-area atau bidang-bidang yang dapat kita kembangkan untuk proses penelitian selanjutnya. Oke, nah ini adalah proses untuk aliran proses penciptaan atau pengembangan masalah-masalah penelitian yang dapat kita kembangkan untuk proses penelitian kita selanjutnya. Baik, sampai di sini video kali ini, semoga bisa memberikan kita gambaran yang cukup jelas ya bagaimana proses untuk membangun masalah penelitian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.